Depresi dapat berupa gangguan unipolar atau bipolar. Penderita gangguan unipolar, keadaannya berseling antara keadaan normal dan depresi. Kemudian, penderita gangguan bipolar atau yang biasa dulu disebut dengan gangguan manik depresif yang akan kita bahas lebih lanjut. Gangguan bipolar terdiri dari dua kata, yaitu bi yang artinya dua dan polar yang artinya kutub, yang artinya dua kutub yang saling berlainan, yaitu kutub manik dan kutub depresif. Gangguan bipolar atau bipolar disorder merupakan gangguan mental yang terjadi karena adanya perubahan emosi secara drastis atau gangguan mood ekstrim atau keadaannya berseling antara keadaan depresi dan sebaliknya, yaitu mania. Penderita dengan gangguan bipolar biasanya mengalami fase mania atau terlalu senang dan fase depresi atau sangat terburuk. Penderita gangguan bipolar ketika berada di fase mania, mereka akan merasakan sangat bersemangat, terlalu ceria, ataupun produktif dalam pekerjaannya. Sedangkan pada fase depresi, mereka akan sangat sedih, hampa, khawatir, gelisah, ataupun kehilangan nafsu makan, dan kehilangan rasa minat terhadap aktivitasnya. Perubahan antar fase tersebut terjadi secara berulang kali, tanpa bisa diperkirakan kapan munculnya, sehingga penderita dengan gangguan bipolar sangat merasa kesulitan untuk mengontrol diri mereka. Menurut DSM for Text Revision, gangguan bipolar terbagi menjadi 3, yaitu tipe bipolar 1, bipolar 2, dan siklotimia. Bipolar 1 merupakan individu yang mengalami gangguan mania secara penuh. Kemudian bipolar 2 merupakan individu yang mengalami gangguan mania secara ringan atau yang biasa disebut dengan hipomania. Kemudian siklotimia merupakan perubahan suasana hati kronis yang melibatkan banyak faktor hipomanik atau periode gejala depresif yang berbeda antar satu sama lain. Menurut data dari National Comorbidity Survey Adolescent atau NCSA dalam jurnal keperawatan jiwa ditemukan bahwa prevalensi pada kelompok remaja usia 13-18 tahun sebanyak 2,9% mengalami gangguan bipolar, sedangkan 2,6% diantaranya mengalami penurunan fungsi berat. Pada data ini juga ditemukan bahwa penderita gangguan bipolar tertinggi pada wanita sebesar 3,3%, sedangkan pada laki-laki sebesar 2,6%. Kemudian dilansir dalam buku Biopsikologi menurut Kedic and Janus bahwa sekitar 1% populasi mengalami gangguan bipolar secara ringan. Dari rata-rata kasus tersebut, yang mengalami gangguan bipolar merupakan usia muda, yaitu sekitar usia awal 20-an. Penderita gangguan bipolar mengalami dua fase, yaitu fase mania dan fase depresi. Dikutip dalam jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan, menyatakan bahwa penderita gangguan bipolar ketika berada di fase mania mengalami beberapa gejala, yaitu yang pertama, merasa sangat senang, semangat, ceria, mudah sensitif ataupun tersinggung. Yang kedua yaitu merasa sangat penting, berbakat atau kuat, dan yang ketiga, berpikir bisa melakukan sebanyak hal dalam satu waktu, dan yang keempat, berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal yang berbeda, dan yang kelima, melakukan banyak hal-hal yang resiko seperti menghambur-hamburkan uang, makan dan minum secara berlebihan. Kemudian pada fase depresi, seseorang dapat mengalami beberapa gejala, yaitu yang pertama, merasa sangat sedih, hampa, khawatir, gelisah ataupun putus asa. Kemudian yang kedua, merasa kesulitan dalam berkonsentrasi ataupun mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mengalami sulit tidur seperti bangun terlalu pagi ataupun justru terlalu banyak tidur. Dan yang keempat, berbicara dengan sangat lambat atau banyak lupa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengalami gangguan bipolar, seperti faktor biologis, faktor lingkungan, dan sebagainya. Akan tetapi, peran genetika memainkan peran yang lebih besar. Nah, menurut Kedic and Janus dalam buku Biopsikologi menyatakan bahwa sejumlah bukti mendukung adanya dasar genetika atau pewarisan karakter untuk gangguan bipolar. Dapat dikatakan pula bahwa faktor genetika pada
gangguan bipolar menyumbang sebesar 80% dari penyebab kondisi tersebut. Apabila salah satu orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak untuk mengalami hal yang sama sebesar 10%. Kemudian, apabila kedua orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak untuk mengalami hal yang sama sebesar 40%. Meskipun anggota keluarga mengidap gangguan bipolar, bukan berarti anggota keluarga lainnya dapat mengalami hal yang sama. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa gangguan bipolar bukan merupakan penyakit yang diturunkan dari gen. Akan tetapi, gen-gen yang mengidap gangguan bipolar dapat memicu resiko timbulnya gangguan bipolar pada seseorang. Yang kedua, faktor neurokimia. Dalam otak terdapat senyawa kimia yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ketidakseimbangan biokimia di otak menyebabkan seseorang rentan terkena gangguan mood atau gangguan bipolar. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Ada beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati seseorang seperti pengalaman traumatis, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan obat-obatan, ataupun masalah hormonal yang dapat memicu perubahan suasana hati seseorang atau gangguan mood. Menurut Pareh dalam jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan menyatakan bahwa gangguan bipolar tidak dapat disembuhkan, akan tetapi kualitas kehidupan seseorang dapat ditingkatkan melalui obat-obatan dan terapi. Maka penanganan gangguan bipolar dapat dilakukan 3 cara, yaitu obat-obatan, psikoterapi, dan perubahan gaya hidup. Yang pertama, obat-obatan dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, untuk mood stabilizer, yaitu seperti lithium untuk mengendalikan fase manik dan hipomanik. Dan yang kedua, antipsikotik seperti olanzapine yang digunakan saat fase depresi dan manik muncul ketika pengobatan dengan obat lain sudah diberikan. Dan yang ketiga, antidepresan antipsikotik seperti fluoxetine, olanzapine yang diberikan atau yang digunakan sebagai pengobatan depresi dan menstabilkan suasana hati. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cognitive behavioral therapy, dan yang kedua, psychoeducation, dan yang ketiga, interpersonal and social rhythm therapy. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup seseorang yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga rutinitas makan dan tidur, dan yang kedua, meminta teman atau kerabat terdekat untuk mendukung rencana pengobatan, dan yang ketiga, berbicara kepada tenaga profesional seperti psikolog atau dokter untuk menangani gangguan bipolar, dan yang keempat, mengenali atau belajar mengenali mood swing. Jadi, gangguan mood swing dengan bipolar itu berbeda ya. Jika kalian mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, maka dapat segera langsung periksa ke ahlinya seperti dokter, psikolog, ataupun psikiater. Jangan self-diagnosis sendiri ya. Sekian dari saya, jagalah mentalmu demi hidup yang bahagia.